warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 5 FP Konsult akan memberikan penyuluhan dengan judul Prasisik, penerapan sistem resirkulasi air aquaponik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami, yaitu saya, Keisha Bella Putri Merdeka, NIM L1B019035. Nama saya Christian Reynaldo Lauli dengan NIM L1B019022. Perkenalkan, nama saya Faza Amalia Khoirunisa, NIM L1B019009. Perkenalkan, nama saya Budi Utomo, NIM L1B0190051. Perkenalkan, nama saya Dela Mifiana, NIM L1B019031. Perkenalkan, nama saya Dimas Alfarisa Fakhrul Rozi, NIM L1B019052. Perkenalkan, nama saya Siva Feptiani, NIM L1B019025. Perkenalkan, nama saya Amar Yasin, NIM L1B019041. Perkenalkan, nama saya Dahniar Fidiasari, NIM L1B018006. Perkenalkan, nama saya Naili Syifa Febrianti, NIM L1B019011. Tujuannya adalah untuk menghemat penggunaan lahan dan air, meningkatkan nilai ekonomi ikan yang dibudidayakan, serta menghasilkan keuntungan tambahan dari hasil tanaman, memanfaatkan limbah budidaya ikan untuk tanaman, dan meningkatkan ragam produksi dari sistem budidaya ikan agar tidak terlalu monoton hanya pada satu produk. Alat yang digunakan yaitu pipa, pompa air, wadah, gabus filter, sumbu, kolam atau akuarium, elbow pipa, pH meter, termometer atau pengukur suhu, dan deometer untuk mengukur oksigen terlarut. Bahan-bahan yang digunakan yaitu ilustrasi aquaponik 2 dimensi, pot tanaman, air, bibit tanaman, benih ikan lele atau nila, dan pakan ikan atau pelet. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan sistem aquaponik. Yang pertama, kalian harus siapkan kolam, baik itu dalam bentuk kolam terpal maupun kolam semen. Yang kedua, kalian harus siapkan rangka-rangka dari sistem hidroponik. Yang ketiga, kalian harus sudah siapkan 4 buah tiang penyangga untuk menyangga sistem hidroponik ini yang akan diletakkan di atas kolam. Yang keempat, kalian harus melubangi pipa-pipa hidroponik yang akan digunakan sebagai tempat bagi tanaman. Yang kelima, posisi pipa sedikit dimiringkan ke bawah yang bertujuan untuk air mengalir secara sempurna. Yang keenam, akan dipasang pompa di dasar kolam yang bertujuan untuk mengalirkan air dari kolam menuju pipa-pipa sistem hidroponik. Yang ketujuh, air akan dialirkan menuju sistem hidroponik menggunakan talang air atau besi yang sudah didesain sedemikian rupa melintang di atas pipa-pipa hidroponik agar semua pipa kebagian air dari kolam. Dan yang terakhir yaitu ketika semua air sudah mengalir di sistem hidroponik, air ini akan dikeluarkan kembali menuju ke kolam menggunakan pipa elbow. Saudara-saudara, jika Anda cukup bingung tentang penjelasan yang diberikan oleh teman saya tadi tentang cara membuat sistem aquaponik ini sendiri, saya akan menjelaskannya dengan lebih sederhana. Sistem ini Anda hanya membutuhkan 3 hal penting. 1. Pompa air. 2. Sistem hidroponiknya sendiri. 3. Kolam budidaya. Jika Anda sudah memiliki 3 hal ini, Anda hanya tinggal berkreasi sendiri bagaimana membuat sistem aquaponik. Jika Anda sudah memiliki 3 komponen penting utama tadi, Anda hanya tinggal berkreasi dengan keinginan Anda sendiri. Seperti contoh yang akan saya berikan berikut ini. Saya akan menjelaskan secara singkat dari gambar yang saya peroleh dari internet ini. Sumbernya ada di gambar. Dari gambar ini, sistem aquaponik menggunakan ember sebagai media pemeliharaan ikan dan menggunakan mangkok yang disambungkan pipa sebagai output air untuk media budidaya tanamannya. Sungguh sederhana dan dapat kita terapkan di rumah kita masing-masing. Banyak sekali bentuk dari kreasi aquaponik ini tersebar di internet, seperti yang bisa Anda lihat di sebelah kiri dan kanan saya ini. Itu semua adalah hasil kreasi orang. Bagaimana kreativitas Anda sendiri untuk membuat sistem ini di rumah Anda masing-masing.
Manfaat berupa air limbah dari budidaya ikan adalah mengandung zat berupa amonia dan CO2 yang berguna bagi tumbuhan. Tumbuhan akan menyerapnya dan menggantinya dengan air mengandung sedikit amoniak dan banyak oksigen. Dengan ini air dapat dihemat pergantiannya karena hasil filter akar tanaman, serta tidak perlu mengeluarkan banyak biaya tambahan untuk mengganti filter air karena sistem filter telah menggunakan akar tanaman. Dari ini diharapkan hasil panen bukan hanya dari budidaya ikan, namun dari sistem hidroponiknya juga. Berdasarkan penjelasan dan manfaat dari inovasi parasisik yang telah dibahas, dapat disimpulkan sebagai berikut. Inovasi parasisik ini akan menjadi jalan keluar bagi sistem budidaya perikanan dan pertanian budidaya yang dilakukan dalam lahan yang sempit. Selain itu, inovasi parasisik ini akan menjadi alternatif dari sistem resirkulasi air yang ramah lingkungan dan budidaya ikan yang terintegrasi. Dalam penerapannya, sistem aquaponik ini akan menghemat penggunaan lahan dan air, meningkatkan nilai ekonomi ikan yang dibudidayakan, serta dapat menghasilkan keuntungan tambahan dari hasil tanamannya. Dalam penerapan inovasi parasisik ini akan memanfaatkan limbah perikanan untuk tanaman dan dapat meningkatkan ragam produksi hasil perikanan budidaya agar tidak monoton hanya pada satu produk saja. Sekian penjelasan dari kami tentang penerapan sistem resirkulasi air aquaponik. Semoga dapat bermanfaat bagi saudara-saudari yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.